Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 12 BPSDMD Pemprov Kalsel. Nama saya Ganis Puspitasari dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu alur dalam menganalisis isu. Tahapan pertama, kita harus mengidentifikasi isu yang sedang berkembang. Yang kedua, menentukan prioritas masalah. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab masalah. Dan yang terakhir, memberikan alternatif agar masalah tersebut teratasi. Kita masuk ke identifikasi isu. Apa sih isu yang sedang berkembang saat ini? Yaitu menurunnya kepatuhan dalam menerapkan protokol di era pandemi. Yang kedua, tingginya risiko penularan COVID-19. Yang ketiga, meningkatnya stres, kecemasan pada tenaga kesehatan. Ketiga isu ini sangat berkaitan. Yuk kita bahas yang mana yang lebih diprioritaskan. Untuk menentukan prioritas masalah, di sini saya menggunakan alat bantu dengan kriteria USC, yaitu urgency, seriousness, dan grow. Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus ditindaklanjuti. Seriousness adalah akibat yang ditimbulkan dari isu tersebut. Sedangkan grow adalah seberapa besar kemungkinan memperburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Yuk kita bahas yang mana yang menjadi prioritas. Bisa kita lihat dari ketiga masalah ini, setelah dianalisis, yang menjadi prioritas masalah adalah tingginya risiko penularan COVID-19, disusul menurunnya kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan di era pandemi. Kemudian, meningkatnya stres dan kecemasan pada tenaga kesehatan. Setelah kita mengetahui isu yang menjadi prioritas, selanjutnya kita masuk ke tahapan mengidentifikasi penyebab masalah. Di sini kita lihat bersama, dalam mengidentifikasi penyebab isu, saya menggunakan fishbone diagram. Kita bahas bersama yuk, apa yang menyebabkan tingginya risiko penularan COVID-19. Yang pertama dari faktor manusia, yaitu kurang patuhnya terhadap protokol kesehatan. Dari faktor lingkungan disebabkan adanya zona merah di wilayah kerja maupun di wilayah tempat tinggal perawat ataupun pasien. Metode yang digunakan oleh rumah sakit kami yaitu aplikasi pendataan kesehatan, tetapi hanya berfokus pada petugasnya saja. Kemudian dari sarana, APD yang terbatas. Karena beberapa faktor inilah yang bisa menyebabkan tingginya resiko penularan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yuk kita bahas satu-satu komponen dari analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu tersedianya APD. Yang kedua, adanya tim pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit. Kemudian, tersedianya aplikasi pendataan kesehatan bagi petugas sebelum berangkat bekerja, yaitu aplikasi eHAK. Lanjut ke komponen yang kedua dari analisa SWOT, yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan di sini yang pertama, APD yang kami gunakan itu hanya level 1. Kemudian, kurangnya kepatuhan terhadap penerapan prokes. Dan yang ketiga, kurang konsisten dalam pengisian aplikasi pendataan kesehatan yang telah disediakan rumah sakit. Untuk ke komponen selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, yaitu dengan memaksimalkan kepatuhan penerapan prokes di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, memaksimalkan pengisian aplikasi pendataan kesehatan pada petugas sebelum berangkat bekerja.
kita masuk ke komponen yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan yang saya lakukan. Apa sih ancamannya? Yaitu meningkatnya kasus positif COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Setelah kita menganalisis dengan analisa SWOT, alur analisis isu selanjutnya yaitu memberikan alternatif pemecahan masalah. Di dalam tahapan pemecahan masalah, di sini bisa kita lihat ada alternatif pemecahan masalah, tahapan alternatif, hasil yang diharapkan, serta para pihak yang terlibat. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan memaksimalkan kepatuhan penerapan prokes di lingkungan rumah sakit. Yang dengan tahapan alternatifnya yaitu dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungan kerja. Hasil yang diharapkan yaitu meminimalisir risiko penularan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, dengan pengisian aplikasi pendataan kesehatan yang kami miliki pada petugas sebelum berangkat bekerja, dengan tahapan alternatif, petugas konsisten dalam mengisi pendataan kesehatan sesuai jadwal dinas dengan sebenar-benarnya, disesuaikan kondisi kesehatan saat bekerja. Dan begitu, hasil yang diharapkan yaitu pemberian pelayanan menjadi lebih maksimal ketika kesehatan petugas terjaga. Para pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan dan seluruh Civitas Hospitalia. Sekian video analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dari saya. Salah hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.